Masih ada yang ingin Ibu tanyakan mengenai pemasangannya? Tidak. Jadi saya akan menjelaskan hal-hal yang mungkin Ibu akan alami selama pemasangan IUD. Nanti karena dalam proses pemasangan IUD, alat AKDR akan saya masukkan ke dalam rahim Ibu. Dalam proses itu, barangkali Ibu akan merasakan sedikit kurang nyaman atau agak rasa sakit. Tapi saya akan berusaha seprofesional mungkin. Sebelumnya, apakah Ibu ingin bertanya? Oke, kalau sudah tidak ada, sebelum pemasangan sebaiknya Ibu ke toilet dulu untuk berkemih, kemudian ya Bu. Silakan Ibu. Kita memasang spekulum cucur bebek. Caranya dimiringkan seperti ini. Setelah semuanya masuk, kita putar, lalu kita buka dan kencangkan. Kita jepit servis. Kemudian kita mengukur kedalaman uterus menggunakan sonde. Kita samakan dengan panjang IUD, disesuaikan. Kemudian kita memasukkan IUD dengan teknik no-touch. Kita masukkan IUD. Jika sudah terasa sampai, jika sudah merasa sampai ke pundus, kemudian pendorong tetap diam, tabung ditarik ke belakang. Jika sudah terasa IUD lepas, tabung didorong kembali untuk memastikan IUD sampai ke pundus. Setelah itu, kita tarik tabung dan pendorongnya. Kemudian kita keluarkan tabung dan pendorongnya. Jangan dikeluarkan semuanya terlebih dahulu, biarkan benangnya masih di dalam tabung. Sementara kita potong benangnya, sisakan 2-3 cm di depan porsio. Lalu kita keluarkan semuanya. Kemudian lepaskan penakulum, masukkan ke bengkok. Kemudian kita terlebih dahulu bagian porsio yang tadinya dijepit oleh tenakulum, didiamkan seperti ini 30-60 detik. Jika sudah, kita lepaskan spekulum dengan terlebih dahulu mengendorkan spekulum, kemudian ditutup seperti ini, lalu dimiringkan dan dikeluarkan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan saya Nas Nurul, perawat yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi Ibu, yaitu pemeriksaan IVA dan Pap smear. Pemeriksaan ini sangat penting untuk mendeteksi dini kanker leher rahim atau serviks. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia diperiksa hari ini? Bersedia. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan sedikit prosedurnya ya. Nah, pemeriksaan IVA itu adalah pemeriksaan leher rahim dengan menggunakan asam asetat 3-50%, kayak mirip cuka dapur. Cara ini akan kami oleskan pada leher rahim dan diamati apakah ada perubahan warna. Pemeriksaan ini tidak sakit dan hanya berlangsung sekitar 5 menit. Nah, pemeriksaan Pap smear sendiri itu adalah pemeriksaan laboratorium untuk melihat sel-sel di leher rahim Ibu apakah ada kelainan atau tidak. Kami akan mengambil sedikit sampel lender rahim dengan alat khusus, lalu dikirim ke laboratorium. Hasilnya akan keluar dalam 1-2 minggu. Baik Bu, sekarang silahkan ke ruang pemeriksaan.
Sebelum melakukan tindakan, kita melakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Lakukan vulva hygiene dengan labio mayora kiri, terus buang. Labio mayora kanan, buang. Kemudian bersihkan perivestic fulum sampai dengan anus. Dan masukkan alat spekulum cocor bebek. Perhatikan respon pasien. Ibu, akan saya masukkan alat, mungkin sedikit kurang nyaman. Ibu tarik nafas panjang ya, Bu. Dibuka. Kemudian kunci. Usapkan lidi watan yang sudah tadi dicelupkan ke dalam asam aseta. Kemudian lihat hasilnya selama 1 menit. Jika porsio berubah warna menjadi keputihan seperti kapas, berarti ada indikasi ibu kanker serviks. Jika tidak berubah warna, berarti normal. Ambil spatula aire, kemudian masukkan ke dalam alat kelamin, pastikan sampai di porsio. Kemudian putar searah jarum jam 360 derajat. Ambil sedikit lendir. Kemudian oleskan pada objek gelas. Biarkan kurang lebih 10 menit. Selanjutnya spekulum dapat dilepas. Dilepaskan fiksasinya terlebih dahulu. Dan saat mengeluarkan spekulum jangan sampai tertutup rapat spekulumnya agar tidak menjepit. Apa sih yang dimaksud dengan sadari itu? Sadari adalah pemeriksaan payudara sendiri yang bertujuan untuk mencegah dan mengetahui tanda dan juga gejala kanker payudara. Waktu pemeriksaan sadari ini lebih baik dilakukan pada 7-10 hari pada hari pertama menstruasi. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan langkah-langkah sadari. Yang perlu kita butuhkan adalah cermin, kemudian kita taruh di depan atau di hadapan kita. Langkah yang pertama yaitu kita berdiri di depan cermin, kemudian buka pakaian, angkat kedua tangan kita dan juga lihat kembali apakah ada kemerahan dan juga benjolan di daerah payudara kita. Kita angkat kedua tangan seperti ini, kita lihat apakah ada benjolan dan juga kemerahan atau cairan yang keluar dari payudara kita. Kemudian setelah itu kita letakkan tangan kita di pinggang di samping seperti ini. Kemudian kita lihat apakah ada benjolan, kemerahan atau cairan yang keluar dari payudara kita. Setelah itu angkat lengan tangan kita seperti ini. Kemudian lakukan palpasi dengan cara agak menekan pada payudara. Saat menekan pertama itu lakukan dimulai dari ketiak seperti ini ke payudara. Saat menekan payudara, kita lakukan dengan cara zigzag atau bisa dari bawah ke atas seperti ini. Kemudian ke bawah lagi seperti ini. Lakukan dengan cara yang sama pada daerah payudara yang sebelah kiri.
Kemudian lakukan juga dengan cara memutar. Dimulai dari tengah-tengah puting payudara seperti ini. Diputar keluar, ditekan dan diputar keluar seperti ini. Lakukan cara yang sama pada payudara sebelah kiri. Kemudian langkah yang terakhir yaitu tekan puting payudara. Seperti ini, kita bisa menekannya sebanyak 2 atau 3 kali. Kemudian kita lihat apakah ada cairan yang keluar dari payudara kita. Sadari bisa dilakukan sambil berbaring atau tiduran.